Berarti sebenarnya orang miskin itu dalam menerima bantuanmu itu sebenarnya sedang menolongmu, memberimu makna, memberimu penghargaan, menerima barang yang sebetulnya tidak berarti darimu. Atau sebenarnya dia tidak pernah minta kan? Nah, itu karena kita merasa dia selalu dalam sudut pandang yang membutuhkan bantuan kita. Ini yang mau kita bahas dan bongkar ya. Yang perlu kita bongkar jangan-jangan sebetulnya, dan ini sebetulnya kan koreksi ya. Dan ini kan supaya mendudukkan manusia sebagai manusia kan. Tujuan kita berbicara ini kan. Betul. Jangan-jangan orang-orang kaya yang atau berharta, sebenarnya mereka tidak layak juga disebut sebagai kaya karena mereka sebetulnya miskin dalam hakikatnya. Tapi mereka berharta. Orang-orang yang berharta ini kan butuh memaknai hidup, butuh mengambil peran dalam kehidupan, butuh diakui eksistensinya, butuh punya status, butuh. Siapa yang memenuhi kebutuhan itu? Orang miskin yang siap menerima bantuan mereka yang apa adanya, yang cuma sekedar makanan dan minuman yang tidak berarti, siap masuk dalam program-program yang disebut-sebut sebagai pemberdayaan, bantuan ini itu dan lain sebagainya. Nah, sesungguhnya itulah mengapa saya bilang orang miskin dalam pengertian tidak berharta. Jangan-jangan mereka itulah penduduk bumi yang paling membantu siapapun itu, termasuk orang yang berharta. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون ولا تعجبك أموالهم وأولادهم إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang saya bisa hadir di sini lagi. Sudah lama saya tidak menjadi bagian dari bincang-bincang di Kupas. Hari ini bisa bersama Ustadz Musa Kazim lagi mendiskusikan sesuatu yang awalnya dari diskusi di sini di forum Kupas, lalu kita menganggap topik ini mungkin menarik untuk kita bahas bersama-sama dan memberi kesempatan pada audiens yang lebih luas, Ustadz ya, untuk mencoba memahami tema kita, tema yang unik tapi mungkin punya sudut pandang lain. Kita akan mengangkat tema orang miskin dan kekuatan di balik mereka. Nah, mungkin kita bisa melancong dulu pada pengalaman-pengalaman empiris orang berhubungan dengan orang miskin. Saya akan di sini akan mengutip John Steinbeck, ya, penulis besar, seorang sastrawan, The Grapes of Wrath bukunya. Dia bilang sesuatu yang menurut saya sangat provokatif ya, tapi mungkin berangkat dari pengalaman empiris. Dia katakan, if you are in trouble or hurt or need, go to the poor people. They are the only ones that will help. The only ones, kata John Steinbeck. The only ones. Jadi ini mungkin perlu kita geledah maksudnya apa. Dan saya akan tambahkan lagi, ada seorang bernama Leon. Dia keliling dunia, Ustaz, dan membuat film dokumenter bernama The Kindness Diaries. Jadi dia pengen menguji pengalaman dia keliling, terus dia minta crash in tempat inapan di tempat-tempat yang dia kunjungi, dan dia mengatakan bahwa I have traveled the world and I find is that the people with the least or poor help the most, kata dia. Nah, ini juga menarik. Jadi kalau kita mau terjemahkan kata John Steinbeck, kalau kamu dalam kesulitan,
atau merasa tersakiti atau membutuhkan pertolongan, kamu datang ke orang miskin, kata John Steinbeck. They are the only one. Mereka hanya satu-satunya pihak atau kelompok manusia yang akan membantu kamu. The only one, satu-satunya. Ini kan luar biasa nih, pernyataan yang sangat luar biasa. Begitu juga dengan Leon, ketika dia keliling dunia dan dia bikin sebuah dokumenter bernama The Kindness Diaries, ya, catatan harian tentang kebaikan-kebaikan yang orang yang ditemui. Dia bersaksi bahwa I have traveled the world, saya udah keliling dunia dan aku menemukan orang yang miskin, ya, miskin secara harta pasti maksudnya, adalah orang-orang yang justru paling banyak membantu. Terutama ini catatan dia di Meksiko, dia datang sebuah rumah gubuk dan dia bilang, bisakah saya tidur di sini, numpang di sini, makan di sini. Mereka dengan sangat ringan tangan mengulurkan bantuan dan tinggalnya di sini. Dan itu sangat menyentuh. Kalau kita nonton diary dia, dokumenternya The Kindness Diaries, mungkin kita bisa masuk dari sini, bahwa bahkan orang yang biasa hidup dengan pandangan yang sangat materialistik di Barat, menemukan kesaksian-kesaksian, kalau kita bisa katakan yang antropologis, bahwa ada sesuatu nih di balik orang miskin. Betul. Apakah bisa kita katakan kekuatan atau pesona mereka, atau seperti apa? Kita selama ini secara sosiologis dan antropologis sering mendefinisikan orang miskin dari sudut pandang kita sendiri, yang rata-rata adalah masalah, ya kan? Orang yang perlu dibantu, lemah, dan lain sebagainya. Gitu. Nah, kita mencoba untuk melihat ulang, apakah cara pandang dan sudut pandang antropologis ini masih bisa kita pertahankan, atau kita perlu pertanyakan. Betul. Nah, kita mulai dari pengalaman empiris dulu, Ustaz. Betul. Bagaimana Ustadz melihat orang miskin dalam pengertian yang sederhana, orang yang tidak punya harta lah, ya. Artinya yang ada adalah kekuatan dirinya, ya kan? Sebagai manusia tanpa embel-embel apa-apa, jadi dia tidak bisa dilihat karena mobilnya, karena rumahnya, karena handphonenya, atau tabungannya. Ini kita sandingkan dengan fenomena sekarang, fenomena dunia maya, di mana banyak sekali promosi tentang orang-orang kaya. Kalau kita lihat di dunia maya kan, orang-orang yang dengan YouTuber terkenal, yang kemudian menjadi orang penting. Padahal kita tahu mungkin, mohon maaf, konten-kontennya tuh sangat picisan. Tapi kemudian mereka menjadi orang yang sangat penting dibicarakan banyak orang. Karena orang merasa orang sukses adalah orang dengan follower besar, yang kemudian iklan nempel di situ, ya kan? Advertising nempel di situ, bahkan pejabat-pejabat hadir dalam perkawinan mereka. Nah, promosi tentang orang-orang seperti ini, ya, orang-orang yang dianggap berharta, mempromosikan apa sih yang hidup sukses, apa sih kemajuan itu. Nah, ini perlu kita sandingkan dengan sudut pandang ini nih, orang miskin. Bagaimana? Menarik ya. Jadi kita memang sedang menghadapi fenomena YouTuber, bukan hanya YouTuber tapi umumnya media ini kan mengglorifikasi, mengagungkan orang-orang sukses yang memiliki harta banyak. Sedemikian sehingga pameran kekayaannya itu, harta bendanya itu menyedot perhatian masif dari para penonton atau publik. Padahal hakikatnya kalau kita temui, dan ini pengalaman saya pribadi, saya kira pengalaman puluhan ratusan juta orang, kalau dia duduk berhenti dari imbas pikiran-pikiran dan pengaruh-pengaruh, dia duduk sendiri, dia merenung, dia akan menemukan kebenaran apa yang akan kita sampaikan, karena ini pengalaman sehari-hari kita. Kebetulan beberapa waktu, kebetulan saya ini kan juga dikarunia oleh Allah punya sahabat-sahabat yang berharta, tapi juga sahabat-sahabat yang tidak berharta dalam pengertian fakir miskin. Sedikit saya interupsi, ini tentu saja tidak ingin vis-a-vis antara orang miskin sama orang kaya ya. Kita tidak ingin melebih-lebihkan, tapi melihat sudut pandang lain. Sudut pandang lain yang kemungkinan sudut pandang lain itu akan memberi kita makna, memberi kita harkat dan martabat tentang orang-orang miskin. Yang seringkali kita anggap mereka itu sampah atau lemah atau tidak berguna, perlu diberdayakan, dan kemudian orang berkejaran untuk menjadi berguna, yaitu dengan harta. Maka kejarlah harta supaya kamu berguna. Ini sama sekali omong kosong atau kebohongan yang diterima begitu saja oleh banyak orang, karena
promosi dan propaganda dari ideologi materialis ya dan juga hedonis yang sangat masif khususnya belakangan ini. Padahal kalau kita temukan, saya misalnya mengalami orang miskin itu pada dasarnya adalah mereka yang tidak punya beban apa-apa sehingga mereka selalu siap untuk membantu, selalu merasa dirinya itu available ya, kapan saja dibutuhkan, tidak pernah punya begitu banyak kesibukan dan tidak menganggap dirinya penting untuk turun membantu. Apakah bantuan itu sifatnya sederhana seperti ambilkan barang atau bantu sesuatu, dan pengalaman hidup kita itu dipenuhi oleh begitu. Saya ambil contoh beberapa yang saya temukan belakangan ini. Misalnya saya beberapa waktu yang lalu itu tinggal di sebuah desa di Madura yang saya temukan bahwa di situ saya kebetulan ada satu orang membawa sebotol madu yang saya tanya berapa harga madu itu. Dia bilang harga madu ini dijual oleh sang penjual 120.000. Kemudian saya bilang, oke, kalau gitu saya mau beli. Kalau ada, ini uangnya 120.000. Dengan bergegas, tanpa ada pretensi, tanpa ada ragu-ragu sedikit pun, dia langsung melompat pergi untuk mencari penjual madu itu. Dan sampai di sana, sang penjual madu bertanya kepada sahabat ini, dan bertanya, karena saya tahu persis dia bukan orang kaya, sama sekali tidak punya harta. Dia bertanya, berapa kamu mau jual madu? Nah, dia bilang, kamu mau jualnya ke siapa? Coba bayangkan. Jadi, penjual madu sendiri bertanya, kamu mau jualnya ke siapa? Oh, dia bilang mau jual ke Habib Fulan atau rumah Fulan. Gitu. Kemudian, dia bilang, oke, kalau untuk dia, saya jual 100.000, bukan 120.000. Kembalilah sahabat ini tadi, dengan membawa madu dan uang tentunya kembalian 20.000. Nah, ketika sampai ke tempat saya dan kemudian tempat saya tinggal, madu dia serahkan, uang pun dia serahkan. Saya bilang, ini uang jatah kamu. Nah, karena kamu kan tadi sudah pergi ke tempat penjual madu untuk membelikan saya madu. Minimal ini ada jasa, ada sesuatu yang kamu lakukan. Ini upahnya, katakan. Yang umumnya biasa. Yang umumnya biasa dan ditunggu orang. Itu kan maklar. Ya kan? Kalau bagi orang-orang kota itu penting sekali uang maklar. Meskipun segitu. Ternyata dia justru menolak. Padahal kita tahu penghasilan dia itu 20.000 itu buat dia sangat penting, sangat signifikan. Penghasilan yang banyak. Artinya buat sebagian orang itu mungkin 10 juta, 20 juta, atau 2 juta lah minimal. Nah, tetapi dengan sangat tegas, spontan, dan tanpa ragu-ragu dia menolak. Dan ketika saya paksa, dia melarikan diri. Artinya tidak mau menerima uang 20.000. Bayangkan uang yang begitu dibutuhkan oleh sekian banyak orang, ternyata buat dia sama sekali mudah untuk diserahkan kepada orang lain. Dan dia dengan jujur menceritakan bagaimana proses uang itu kembali. Artinya penjualnya sendiri memberikan. Dan dia mengatakan kalau penjualnya saja bisa memberi diskon kepada Anda, apalagi saya harusnya memberikan uang. Dan cerita ini kemudian ditambah lagi dengan kenyataan. Orang di desa itu biasa. Misalnya dia menjadi pembantu rumah tangga tertentu. Orang yang biasanya menjadi pembantu di rumah tangga tertentu tentunya kan mengharapkan upah. Oke, di satu sisi dia mengharapkan upah, tapi tidak jarang dia untuk ke rumah majikannya, dia membawa oleh-oleh dari tempat tinggalnya. Apakah itu pisang, ubi-ubian, kacang, dan lain sebagainya. Bayangkan. Jadi dia terbiasa memberi, berbagi. Yang itu semua kita tidak rasakan dari orang kaya. Kita seringkali kumpul dengan orang kaya bertahun-tahun juga nggak dapat apa-apa. Hartanya kita nggak dapat, ilmunya kita nggak dapat, pengalamannya kita nggak dapat. Terus artinya dia susah sekali berbagi kan. Dan ini terbukti. Kemudian kita bisa lihat pada umumnya juga. Kalau kita mau memberi kepada orang miskin, berapapun yang kita beri diterima. Tapi kalau orang sudah merasakan harta, untuk kita kasih uang sedikit yang kita punya atau barang sedikit yang kita punya, bisa-bisa dianggap penghinaan. Betul. Anda ingat ya? Kalau misalnya kita mau kasih makanan kepada orang kaya nih, segelas ini, apakah dia mau menerima? Bukankah ini nanti buat dia adalah suatu penghinaan? Alah, apaan itu? Kan begitu. Artinya kita sedang berbicara tentang orang-orang yang hidupnya itu otentik kalau dalam bahasa filsafat. Dalam bahasa filsafat, orang-orang yang hidup dengan pengalaman sehari-hari menjadi dirinya sendiri tanpa beban-beban yang dilekatkan oleh masyarakat kepada dia, atau apa yang disebut sebagai image atau apa yang disebut sebagai self image ya, atau status. Dia tidak punya beban itu. Mereka adalah orang-orang yang hidup dengan penuh kejujuran dan bahkan
Karena hidup dengan penuh kejujuran, kita melihat mereka adalah orang yang paling mampu, seperti kata Steinbeck tadi, paling mampu membantu. Karena tidak pernah terpikir oleh dia adanya transaksi dalam bantuan. Membantu ya membantu aja. Kembali ke cerita teman kita tadi yang memberi saya, menunjukkan saya tentang penjual madu dan kemudian memberi kembalian ya, uang yang sebetulnya itu hak dia. Kalau dia bilang 120 itu hak dia. Atau kalau saya sudah beri kan harusnya diterima. Tidak hanya itu, ternyata ketika saya sodorkan rokok kepada dia, alih-alih dia dengan lahap dan sigap mengambil rokok, ini mumpung ada rokok kota atau apa, nah dia punya rokoknya sendiri. Ini keadaan orang yang tidak pernah kesulitan berbagi. Nah, ini yang hilang dari banyak orang yang katanya berharta. Kalau kita lihat orang yang katanya berharta ini mengeluarkan apa sih dari harta mereka? 1/2, 1/3, 1/4 dari hartanya, atau cuman nasi bungkus 3-4 biji, 10 biji, dan dia mau promosikan ya, pengeluaran yang tidak berarti dari dirinya itu kepada siapa saja. Sebetulnya yang mau memberi siapa ini, yang mau minta apa? Jangan-jangan kamu mengeluarkan sangat sedikit dari hartamu untuk mendapatkan kredit yang jauh lebih besar. Jadi kamu itu sebetulnya sedang transaksi. Dan itu artinya tanda kelemahan. Karena kalau engkau bertransaksi berarti kamu itu dalam posisi butuh terus. Kamu mengeluarkan sedikit untuk membeli rekognisi, membeli apresiasi, membeli perhatian orang, membeli pujian. Berarti hidup kamu itu selalu miskin. Oleh sebab itu kembali, Mas Erta, kita harus definisikan dulu yang kita maksud miskin itu di sini tadi sudah dijelaskan tidak berharta versus orang yang berharta, bukan masalah jiwanya. Nah, ini seringkali dalam kehidupan itu berbalik. Orang yang tidak punya harta kaya raya karena dia siap memberi, dia tidak pernah kehilangan makna menolong meskipun tidak punya apa-apa. Meskipun tidak sementara seringkali kita atau siapapun yang berpunya hanya merasa berrelevan ketika mereka menolong punya materi. Dan lebih daripada itu, ternyata keberhartaan atau berharta itu justru memiskinkan jiwa. Sedemikian sehingga alih-alih dia bisa memberi dengan tulus dan ikhlas, membantu dengan tulus dan ikhlas, dia selalu bertransaksi dengan orang. Saya memberi orang ini apa manfaatnya? Apa keuntungannya? Dan itu artinya dia dalam posisi butuh terus. Butuh rekognisi, butuh perhatian, butuh apresiasi, butuh pengakuan, butuh promosi, butuh. Nah, status dia secara hakikat, secara filosofis, secara eksistensial sebenarnya orang miskin banget ini. Ini sangat miskin orang ini. Nah, sampai di situ menarik berarti. Siapa yang benar-benar perlu ditolong dan siapa sebenarnya penolong? Jangan-jangan ketika orang miskin menerima bantuan dari orang kaya, sebenarnya dia sedang berkorban untuk menolong orang kaya. Persis, terbukti dari sisi filosofis ya. Secara filosofis terbukti itu. Kenapa? Karena buktinya bantuan yang sama, apapun benda yang diberikan oleh orang kaya kepada orang miskin, kalau dibalik, orang miskin yang memberi itu kepada orang kaya buang. Berarti apa? Kamu sendiri sedang memberi sesuatu yang kamu kalau dipaksa orang untuk menerimanya, kamu sendiri nggak mau. Apakah itu nasi bungkus ataukah itu segepok makanan atau bungkusan sembako. Coba kalau kamu dikasih orang itu, kamu merasa terhina. Alah, cuman begini doang. Berarti sebenarnya orang miskin tuh dalam menerima bantuanmu itu sebenarnya sedang menolongmu, memberimu makna, memberimu penghargaan, menerima barang yang sebetulnya tidak berarti darimu. Atau sebenarnya dia tidak pernah minta kan? Nah, itu karena kita merasa dia selalu dalam sudut pandang yang membutuhkan bantuan kita. Ini yang mau kita bahas dan bongkar ya. Yang perlu kita bongkar jangan-jangan sebetulnya, dan ini sebetulnya kan koreksi ya. Dan ini kan supaya mendudukkan manusia sebagai manusia. Tujuan kita berbicara ini kan. Betul. Jangan-jangan orang-orang kaya atau berharta, sebenarnya mereka tidak layak juga disebut sebagai kaya karena mereka sebetulnya miskin dalam hakikatnya. Tapi mereka berharta. Orang-orang yang berharta ini kan butuh memaknai hidup, butuh mengambil peran dalam kehidupan, butuh diakui eksistensinya, butuh punya status, butuh. Siapa yang memenuhi kebutuhan itu? Orang miskin yang siap menerima bantuan mereka yang apa adanya, yang cuma sekedar makanan dan minuman yang tidak berarti, siap masuk dalam program-program yang disebut-sebut sebagai pemberdayaan, bantuan ini itu dan lain sebagainya. Nah, sesungguhnya itulah mengapa saya bilang orang miskin dalam pengertian tidak berharta. Jangan-jangan mereka itulah penduduk
bumi yang paling membantu siapapun itu termasuk orang yang berharta. Dan juga membantu sesama mereka. Jadi kalau tidak ada orang miskin, dalam pengertian tidak berharta, jangan-jangan kehidupan orang-orang yang berharta ini sama sekali kosong, melompong, tanpa makna, terdisorientasi, dan tidak bisa ngapa-ngapain juga. Siapa sih yang memberi lu eksistensi? Siapa sih yang mengakui kamu, menghormati kamu, mengagumi kamu? Nggak mungkin orang yang lebih kaya dari kamu dong. Pasti orang yang di bawahmu. Jadi kamu itu didukung mulai dari eksistensimu, menghargaimu sebagai seorang sosok mereka. Dengan menerima barang-barang yang datang. Bahkan bukan hanya itu. Sekarang kita lihat YouTuber-YouTuber yang pamer harta, baru beli rumah, apartemen, dapat penghasilan sekian. Siapa sih yang nonton mereka? Orang kaya? Nggak mungkin. Orang berharta yang nonton? Enggak. Orang-orang miskin. Dalam rangka apa? Dalam rangka membantu lo, menghargai lo dengan menonton lo. Jadi lo jangan sombong. Lo tuh siapa? Lo tuh nggak ada apa-apanya sebenarnya. Kalau mereka nggak mau menonton, nggak memberikan waktu mereka untuk lo tuh nothing. Ini yang kita perlu hadirkan. Nah, saya mau masuk ke sudut pandang Barat dulu sebelum nanti ke Islam. Karl Marx pernah mengatakan, capital is not a thing, it's a social relation. Kapital itu bukan benda, gitu dia. Itu hasil hubungan relasi sosial. Nah, kayaknya menarik nih. Semakin relevan masalahnya. Dalam relasi sosial itu ada analisis kelas ya, bahwa ternyata antara orang yang berpunya dan tidak berpunya, hubungan mereka hubungan yang saling membutuhkan, terutama yang berpunya. Yang berpunya lebih membutuhkan kepada yang tidak berpunya. Yang berharta itu membutuhkan rekognisi, dukungan, endorsement dari yang tidak berharta, pengakuan dari yang tidak berharta, pemujaan dari yang tidak berharta. Kalau tidak ada itu semua, misalnya orang miskin ini, orang tidak berpunya atau tidak berharta ini mendadak suatu saat, entah bagaimana ceritanya, mereka menjadi kritis, mereka akan bilang, ngapain gue nonton orang-orang yang berharta ini, siapa dia, nggak dapat apa-apa, udah kita matiin aja. Mereka jadi apa kira-kira tuh? Kalang kabut bakal jadi apa? Jadi sampah, nggak bisa ngapa-ngapain. Karena jangan salah, Pak. Orang miskin tidak punya ketakutan yang benar. Orang yang tidak berharta dalam pengertian yang benar, mereka tidak punya ketakutan lagi. Takut apa? Takut miskin, sudah miskin. Tapi bayangkan orang berharta, betapa takutnya mereka itu dengan kemiskinan. Momok yang paling besar, ancaman yang paling besar dari orang-orang kaya adalah menjadi miskin, jatuh miskin. Jadi sebenarnya mereka itu hidup dalam ketergantungan, ketakutan, keterancaman konstan. Dengan hadirnya orang-orang yang tidak berharta, dengan hadirnya orang-orang yang miskin atau yang disebut sebagai orang-orang yang tidak berpunya, mereka terdukung. Mereka jadi punya makna hidup. Maka dari itu saya paling jijik. Saya kira kita semua yang sadar, yang bisa berpikir rasional, jernih, kita jijik kalau lihat orang kaya itu sombong. Kenapa? Karena lu tuh siapa sih? Lu tuh dikagumi oleh orang yang tidak punya. Lu kan gak mungkin, kamu kan gak mungkin dikagumi oleh orang yang lebih berharta. Kamu itu kan disenyumi oleh orang yang lebih tidak memiliki. Kamu itu kan disambut ketika kamu datang oleh orang yang lebih di bawahmu. Kamu kan diagungkan, disayang oleh siapa? Oleh siapa kamu disayang? Nah, kembali ke konstruksi relasi sosial tadi itu, Ustaz. Tepat sekali itu. Dalam relasi sosial itu kayaknya konstruksi yang terbangun, yang kita lihat selama ini, konstruksi relasinya didefinisikan nama orang yang berkelas atau yang berpunya dalam relasi sosial itu. Dia lupa bahwa mereka terikat dalam relasi sosial. Nah, saya mau bangun pertanyaan. Kalau hidup kan manusia ini satu-satunya spesies yang hidup dengan uang, dengan transaksi. Spesies lain nggak perlu uang kan. Kalau kita nggak punya alat-alat itu, kita hanya diri kita sendiri, badan kita, pikiran kita, jiwa kita, tanpa siapapun lah, tanpa mobil, tanpa handphone, tanpa rumah. Kira-kira siapa yang akan survive? Gitu. Pasti orang tidak berharta. Kalau orang berharta, ketika dia kehilangan hartanya, dia menjadi nol. Karena dia tidak pernah berdialog secara jujur dan tulus dengan dirinya tanpa embel-embel harta, status, rumah, perkakas-perkakas, atribut-atribut yang dimilikinya. Ketika orang berharta kehilangan hartanya, katanya Rasulullah, dia layak dikasihani.
Karena ada 3 kata Rasulullah, orang yang layak dikasihani atau yang paling berhak untuk engkau kasihani. Kasihani, iti. Kalau engkau mau mengasihani, mau iba, jangan sama orang miskin. Kalau orang miskin sudah gak ada lagi, dia sudah di posisi dia dirinya sendiri, dia di posisi solid, otentik, sudah diuji apa adanya, sudah diuji tanpa apapun dia dengan dirinya sendiri. Artinya dia sudah selesai bangunan dirinya dan dia sudah berdialog dengan dirinya dan dia sudah menemukan dirinya dan dia sudah mengakui, menerima dirinya apa adanya. Bagaimana kalau orang berharta? Orang berharta kalau tiba-tiba mendadak jatuh bangkrut, katanya Rasulullah layak dikasihani. Muflis. Di situ ironinya ya. Ironinya. Justru orang kaya yang layak dikasihani. Nah, mengapa? Karena orang kaya tidak pernah membangun dirinya, tidak pernah berdialog dengan dirinya apa adanya. Orang yang berharta, dia selalu mengandalkan hartanya, mengandalkan hartanya untuk mencari kehormatan, untuk beramal, untuk rekognisi sosial atau pengakuan sosial, untuk akses, untuk kemudahan hidup. Dengan demikian, kalau kita tanya, ketika kalau terjadi kekacauan dalam hidup ini, last man standing, orang yang terakhir mampu survive, pasti orang miskin. Karena dia tidak membutuhkan apapun ya. Dia tidak membutuhkan orang kaya, tidak membutuhkan orang berharta. Tapi kalau orang berharta hidup, jangankan dalam keadaan dia tidak hancur semuanya. Kalau misalnya rumah tangganya ditinggal pembantu rumah tangga, bagaimana keadaan? Nggak ada sopir, nggak ada pembantu. Rumit kan? Nggak ada tukang masak. Bagaimana hidupnya? Itu lintang bukang. Artinya tercecer hidupnya. Pasti dia akan berantakan. Amburadul. Situlah otentik itu ya. Nah, jadi sebenarnya intinya Mas Herta, kalau kita itu menjadi diri kita sendiri, kita pengalaman, saya kan usia sudah 45 tahun. Pengalaman hidup saya menunjukkan sekian puluh tahun saya hidup ini, saya bertemu dengan orang berharta, saya bertemu dengan orang yang sedang-sedang saja, saya bertemu dengan orang yang tidak berharta. Tapi orang tidak berharta ada 2. Yang ingin berharta itu juga sudah menjadi golongan orang yang berharta, karena orang yang tidak berharta ingin berharta, nasibnya sama seperti orang berharta, karena dia selalu dalam bayangan ingin harta membantu kekosongan dirinya, ketidakbermaknaan hidupnya dan lain sebagainya. Ini beda. Tapi ada orang tidak berharta dan merasa cukup. Nah, ini yang istimewa. Ini istimewa. Karena melawan mainstream yang kita hadapi saat ini, bahwa ukuran kemajuan, kesuksesan, kita kan kena ilusi kayak gitu. Dan itu semakin merasuki anak-anak muda, karena yang dia tonton adalah pameran seperti itu kan. Pameran seperti itu. Bahwa kemajuan, kebahagiaan, kesuksesan, kalau kamu punya embel-embel gitu. Dengan dirimu sendiri nih gimana? Dengan dirimu sendiri gimana? Kalau kamu misalnya duduk di dalam ruang kosong, kamu tuh gimana? Nyaman nggak? Nggak nyaman. Kalau orang dia harus dibantu dengan musik, status sosial, lampu-lampuan, tempat duduk yang nyaman, fashion, mobil yang mewah, rumah yang bergemerlap. Dia harus dibantu oleh itu untuk hidup. Kalau dia dijebloskan atau dilontarkan ke sebuah hutan kosong, wah dia sangat menderita, karena dia tidak pernah bercakap-cakap dengan dirinya apa adanya. Dia tidak pernah menjadi dirinya kok. Jadi orang berharta itu kan menghambur-hamburkan hartanya untuk memoles, bersolek, menghias dirinya dari konsep dirinya sendiri. Jadi konsep dirinya dia hiasi dengan hartanya untuk dapat diri hakikinya melihat itu sebagai sesuatu yang indah. Jadi Jalaluddin Rumi menceritakan di dalam diri manusia selalu ada 2 sisi yang tidak bisa diputuskan, yaitu diri hakiki dan diri solekan, diri hiasan, diri yang kita bayangkan, persepsikan tentang kita. Diri yang tidak hakiki ini tadi hasil persepsi kita, hasil aspirasi kita, hasil ambisi kita dan lain sebagainya, hasil interaksi kita dengan masyarakat, hasil interaksi kita dengan hiburan, tontonan dan lain sebagainya. Ini bukan hakiki. Ini tidak akan bersama kita terus. Yang hakiki ini yang bersama kita terus ya diri kita sendiri yang kita tahu. Ini apa adanya begini. Nah, orang berharta lebih butuh kepada persolekan itu tadi, perhiasan itu tadi, gincu-gincu itu, dan juga berbagai atribut dan status untuk bahkan dia memahaminya gitu. Jadi ketika dilucuti semua itu,
diri hakikinya melihat konsep dirinya itu jelek. Apa sih yang tertinggal di dalam dirinya ketika dia terlucuti seperti itu? Ya dia akan benci dirinya. Dia akan marah dengan dirinya. Kenapa gue nggak bisa berharta seperti itu? Kenapa gue nggak bisa punya rumah seperti itu? Kenapa gue nggak bisa punya mobil seperti itu? Kenapa nggak income saya segini? Kenapa saya begini? Kenapa? Jadi sebenarnya orang ini tidak bisa hidup sendiri. Dan itu artinya dia tidak memaknai eksistensi. Dia tidak pernah punya penghayatan tentang dirinya. Inilah yang oleh para filsuf disebut hidup tidak otentik. Tidak asli. Semuanya gincu-gincu, semuanya hiasan-hiasan palsu, atribut-atribut semu yang dia tempelkan kepada dirinya. Dan itu dihasilkan oleh harta. Sebaliknya orang miskin, dia apa adanya. Pakaian apa adanya, bicara apa adanya, gerakan apa adanya, langkah apa adanya, inisiatif apa adanya. Mereka sebenarnya yang ini, makanya saya bilang, saya itu ketika hidup bersama orang berharta, saya nyaris tidak dapat apa-apa. Hartanya juga nggak dapat, makna-makna juga nggak dapat. Jadi dapat apa kita? Buang waktu. Tetapi kan kita didesak oleh kehidupan untuk coba kumpul sama orang kaya, enak sama mereka, dipersepsikan begitu, seolah-olah kalau kumpul sama orang kaya pasti dapat harta. Oh tidak. Coba tuh kumpul sama orang miskin. Anda dapat dirinya aslinya dia, Anda dapat jiwanya, Anda dapat tenaganya, Anda dapat waktunya, Anda dapat tenaganya, tangannya, gerakannya, inisiatifnya, pikirannya, semua Anda dapat. Perkumpulan dengan mereka akan mengisi Anda dalam segala hal. Termasuk Anda juga akan dapat rendungan-rendungannya, keteladanannya. Saya kira itulah mengapa saya bilang kalau saya harus berwasiat, saya akan berwasiat kepada anak-anak saya. Jangan kumpul orang berharta karena harta. Jangan kumpul orang berharta karena hartanya. Karena belum tentu mereka akan memberi Anda. Dan pasti engkau akan kecewa karena mereka bukan diri mereka sendiri. Kumpul dengan orang karena kebaikannya. Apakah dia berharta atau tidak? Terlepas. Dan lihatlah orang karena kebaikannya. Dan jangan-jangan orang-orang yang tidak berharta jauh lebih siap membagi kebaikan. Nah, masuk ke sini, Ustaz. Ya. Kita masuk ke sudut pandang yang lebih ruhani dan kejiwaan. Ya. Karena dalam relasi sosial tadi kita selalu mengukur segalanya dari yang kulit ya, yang materi gitu. Ya. Sebenarnya dalam sudut pandang Islam, dikotomi antara orang kaya dan orang miskin dalam pengertian yang berharta tidak berharta ini seperti apa? Sehingga kita punya bangunan relasi sosial yang baru dari sekedar yang sifatnya materialistik gitu. Karena nampaknya yang ditawarkan orang miskin sesuatu yang lebih dari sekedar materi. Keseluruhan dirinya. Di dalam Islam seperti apa? Betul. Ini penting sekali. Karena orang itu sering lupa. Ya. Pertama, ada hadis yang sangat ma'ruf. Itu hadis dinisbatkan kepada Rasulullah, juga dinisbatkan kepada cucu beliau, Imam Ja'far Shadiq. Beliau berkata, hadis ini bunyinya begini, innama tumsaruna bidu'afaikum. Sesungguhnya kalian akan ditolong oleh orang-orang yang tidak berpunya atau orang lemah. Maksudnya secara ekonomi dari kalian. Bagaimana bisa kalian ditolong? Bagaimana caranya orang-orang lemah yang tidak bermateri menolong kalian? Oh, ternyata orang-orang lemah itu memberi eksistensi kepada Anda, memberi penghormatan kepada Anda, memotivasi Anda, mengisi hidup Anda, memaknai hidup Anda mereka. Jangan lo menganggap kamu yang memberi sesuatu kepada mereka. Enggak, mereka dengan menerima itu telah mengisi hidupmu. Luar biasa dahsyat ya. Mendongkrak eksistensimu, kemanusiaanmu, kerohanianmu, apapun. Ya, satu. Kedua, ketika Al-Quran menggunakan istilah mustad'af versus mustakbir, ini kita jadi tahu bahwa sebetulnya mustad'af itu bukan dhaif dalam pengertian yang sebenarnya. Bukan orang lemah. Bukan orang lemah, tapi dilemahkan oleh struktur. Mustad'af itu istilah untuk orang-orang yang tidak berharta, terpinggirkan, tetapi mereka sebenarnya orang-orang kuat. Nah, siapa yang melakukan peminggiran, pelemahan, dan penggusuran serta penindasan ini tadi disebutnya mustakbir. Mustakbir dalam bahasa Arab bukan orang yang kabir, bukan orang yang besar, bukan, tapi meminjam kebesaran, mencuri kebesaran. Jadi atribut-atribut kemuliaan sebenarnya bukan mereka secara layak dan hakiki punya, enggak. Mereka ngambil itu secara zalim.
secara tidak adil dengan memaksakan agenda ideologi, pemikiran, kesadaran yang palsu, status palsu, supaya halayak atau awam ini bisa menjadi budak-budak mereka. Jadi mustakbir versus mustad'af ini istilah yang sangat luar biasa. Di satu sisi ada segolongan orang mustakbir ya, sebetulnya nggak punya kemuliaan, nggak punya kehormatan, nggak punya apa, kosong sebenarnya. Tapi membangun relasi sosial, seolah-olah mereka yang superior. Saya ngasih apa itu orang-orang yang cuma bicara aja, nggak ada apa-apanya itu. Saya dong yang ngasih. Ini bantuan dari saya, ini bantuan. Siapa Anda mau lebih dari Tuhan? Wahai manusia-manusia yang sok bersedekah atas nama kebaikan dan Anda mau sombong. Apa Anda mau lebih rahmat dari Allah? Tunggu dulu bos. Anda bukan siapa-siapa. Anda itu memberi, Anda memandang diri sendiri. Dan itu diulang-ulang di dalam Al-Quran. Ada sejumlah ayat, nanti mungkin bisa kita tunjukkan di sini, yang secara tegas Allah mengatakan bahwa وَمَا تُنْفِقُونَ مِنْ خَيْرٍ فَوَلَكُمْ. Apa yang kamu infakkan dari kebaikan, kembali kepada dirimu. Jadi bukan kamu itu yang memberi. Enggak, kamu sedang mengisi diri, menolong dirimu sendiri. Uang itu gak ada artinya kalau nggak kamu berikan. Dan kalau suatu saat orang tidak berharta tidak menerima duitmu, kamu jadi apa? Kamu lebih miskin dan lebih lemah, lebih hina, lebih kosong daripada tidak berharta. Gitu. Jadi kita jangan biasakan konstruksi bodoh dan sombong dan penuh penipuan ini tadi dan bohong ini tadi. Ini yang kita pakai. Karena itu sebetulnya manusia tidak akan mengupgrade kemanusiaannya. Apakah dengan begitu Islam ingin mengajarkan jangan pretensius lah ketika menolong, bersedekah, ya kan, atau merasa sedang memberdayakan orang lain gitu. Itu sangat tepat ya. Karena ini sepertinya kita perlu mempertanyakan ulang. Ketika kita sedang bersedekah, kita sedang menolong, ya, jangan-jangan kita merasa kita mengagungkan diri kita sendiri gitu loh, dan menganggap orang yang kita tolong itu sebenarnya orang yang memang hina gitu. Nah, kesombongan seperti ini kan nampaknya menjadi implikasi itu dari uraian-uraian tadi itu. Nah, bagaimana nih agar orang yang merasa perlu menolong, memberdayakan tuh sadar diri juga bahwa jangan-jangan sebenarnya dia ingin membangun eksistensi atau untuk kekuatan dirinya sendiri gitu. Nah, kita perlu mencurigai lagi nih. Saya kira kecurigaan itu bukan sesuatu yang tidak logis, sangat logis. Orang-orang yang berharta ini seringkali mempertontonkan agenda, program, kegiatan, seremoni pemberian dalam rangka dia ingin mengatakan saya orang-orang kuat yang dapat karunia Allah untuk membagi, menolong hamba-hambanya. Wah, Allah bilang itu penghinaan terhadap Allah. Pertama, Allah merahmati orang miskin yang tidak berharta sama dengan orang yang berharta. Sama, apa emang bedanya lu? Emang ada apa? Di sisi Allah apa? Memang kamu punya apa di sisi Allah? Tapi adegan-adegan ini kan sudah sering kita tonton nih. Dan ini sebetulnya membangun kesesatan dalam beragama. Itu yang saya paling khawatir. Kebatilan akidah, yaitu orang berharta dapat perlakuan khusus dari Allah, sehingga bisa menolong. Menolong apa sih? Kan sebenarnya menolong dirimu sendiri. Kamu ini kalau hartamu nggak diterima orang, kamu ini kan menjadi lebih gila daripada orang yang tidak berharta. Bahkan mungkin Allah sendiri perlakuannya lebih sopan dalam menolong orang miskin. Nah, ini mungkin perlu. Itu penghayatan tentang Allah. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran misalnya bicara tentang sesuatu yang jarang orang bicarakan. Yaitu dalam surah Al-Baqarah 263. Nanti mungkin bisa dituliskan di situ. Qaulun ma'ruf wa maghfiratun khairun min sadaqatin yatba'uha adza wallahu ghaniyyun halim. Coba kita perhatikan ayat ini. Perkataan yang baik dan pemberian maaf lebih baik, lebih utama daripada sedekah yang diiringi dengan sesuatu yang menyakitkan, gangguan yang menyakitkan. Dan ini terakhir ayatnya. Allah maha kaya lagi maha penyantun. Jadi kenapa Allah di sini memberikan sebuah ayat yang bunyinya itu tegas untuk orang yang berharta, yang mau sedekah? Tunggu dulu,
kalau sedekah diiringi dengan penghinaan, dengan gangguan, dengan Menyakitkan tadi. seremoni untuk menunjukkan kamu yang sedang membantu, tidak ada pemuliaan, tidak ada penghormatan, jangan-jangan ngomongan yang baik dan pemberian maaf lebih baik daripada sedekah-sedekah begini. Dan memang orang miskin, coba kita kalau ketemu sama orang tidak berharga, omongannya kan bisa jadi baik. Bisa jadi mereka yang lebih banyak. Dalam relasi sosial itu jangan-jangan kita emang nggak perlu ngasih apa-apa. Jadi kita uji ketulusan aja, kebaikan aja. maka dari itu di dalam tradisi Islam, tradisi Rasul dan Ahlul Bait dan wali-wali Allah dan ulama dan salihin, kalau mengasih, kalau bisa rahasiakan pemberian. Ya. Jangan sampai menjadi ajang pameran pemberian, penyantunan, jangan sampai begitu. Karena itu kan seolah-olah kamu mau bilang kamu di atas, orang lain di bawah. Nah siapa lu sih? Kalau orang nggak terima, misalnya orang yang di bawah nggak mau terima lagi. Saya pernah satu kejadian, Mas. Ini sekedar ilustrasi. Saya ini, dan ini biasanya orang-orang tidak berharta di kota, yang sudah punya aspirasi untuk berharta. Saya itu kan, kita kan sering kalau lagi mau belok ada Pak Oga yang membereskan jalan, saya kasih dia segepok uang, saya nggak tahu uang itu berapa. Ternyata rupanya uang itu nilainya sangat rendah. Itu langsung dilempar lagi ke mobil saya. Berarti kan orang tidak semuanya mau menerima harta kita. Padahal saya tidak punya pretensi untuk memberi yang receh, tapi ya adanya itu saya kasih. Ternyata dilempar lagi balik ke mobil saya. Bagaimana perasaan saya sakit hati? Ya. Bagaimana kalau orang berharta suatu kali digituin sama orang-orang yang miskin? Tiba-tiba ini kebanyakan orang yang tidak berharta melempar lagi duit. Karena nggak butuh harta lo. Apalagi dalam kenyataan hidup. Kita lihat orang-orang yang berharta hidupnya tidak bahagia, itu terlalu sakit. Berantakan, berebut hartanya, orang yang kemudian keluarganya berebut warisan, dan itu bukan fenomena 1-2 orang, Pak. Menjadi kelaziman di antara mereka. Saudara bisa memusuhi saudaranya, keluarga bisa berantakan gara-gara harta. Berarti harta itu hawa panas. Jangan-jangan seperti kata Imam Ja'far Shadiq di dalam sebuah hadis, Imam Ja'far Shadiq mengatakan apa? Allah memberi harta kepada mereka yang bodoh dan mereka yang lemah. Berarti yang tidak diberi harta oleh Allah, berarti Allah sudah tahu mereka kuat, mereka mampu. Dan terbukti dalam sejarah misalnya para nabi, bukan orang-orang yang berharta pada umumnya. Mungkin mereka punya, tapi hartanya dipakai, dibuang, diinfakkan. Jadi tidak mau pegang apa-apa. Kenapa? Dia punya tabungan rohani yang lebih besar daripada tabungan saldonya. Jadi kekuatan itu ada di sini. Saya kira renungan ini bagus untuk pertama, bukan sedang mengglorifikasi orang miskin. Betul. Kita juga banyak melihat orang tidak berharta yang fasik, fajir, dolim, betul, penjahat, perampok, banyak. Bukan sedang mengglorifikasi itu, tapi kita juga ingin mengingatkan orang-orang berharta. Jangan sombong, jangan sok, jangan merasa lu di atas yang lain. Lu punya peran, orang tidak berharta punya peran. Harta itu hanya alat. Saya kira begitu. Nah, dalam relasi sosial ini berarti Ustaz ya. Kita ingin mendudukkan bagaimana sih kalau begitu relasi sosial antara orang kaya dan orang miskin yang terahmati oleh Allah. Itu kalau saya lihat begini. Orang kaya tahu persis, orang berharta tahu persis bahwa dia tidak bisa hidup tanpa jasa-jasa orang-orang miskin. Apakah itu tukang kebunnya, apakah itu supirnya, apakah itu tukang masaknya, apakah itu pembantu rumah tangganya, ataukah itu sekedar tukang ojek, ataukah itu orang yang memantarkan satu barang dia dari satu tempat ke tempat lain, apakah itu tukang listrik, apakah itu tukang mesin. Mereka semua Anda butuhkan sangat tinggi. Satu. Ketergantungannya sangat tinggi. Anda harus hargai mereka sebagai orang yang berjasa. Satu. Kedua, harta Anda itu hanya alat. Hanya sebuah karunia Allah yang sifatnya itu instrumen. Alat. Dia bukan tujuan. Ini buat orang berharta. Adapun buat orang yang tidak berharta, renungannya. Bahwa tidak berharta bukan berarti kehilangan segala-galanya.
bukan berarti kekosongan, bukan berarti tanpa karunia ilahi. Justru ketika Anda tidak berharta, Anda bisa menyikapi hidup secara lebih otentik dan terbukti. Saya kebetulan pernah hadir di suatu majelis. Kebetulan ini orang yang bicara sudah usianya 80 tahun di Kemang. Orang ini kaya raya, ya. Tetapi apa yang dibicarakan oleh dia? Masa-masa miskin dia. Jadi apa? Masa-masa miskin orang ini jauh lebih berkesan bagi dia yang sudah sekarang kaya raya di usia 80 tahun daripada masa-masa dia kaya. Masa-masa dia kaya gak ada yang mau diceritain apa. Gak ada dinamika, gak ada greget, tidak ada hal yang menarik dalam hidup orang kaya. Beauty-nya ketika justru dia dalam kondisi Exactly. Jadi seperti tadi saya bilang, orang miskin paling merasakan hidup, paling mengalami hidup, paling memaknai hidup, paling mengendus arti dari derita yang kemudian itu berkesan bagi dia. Dan paling banyak renungan kalau dia menerima. Oleh sebab itu kalangan sufi itu bilang, kalau dipilihkan ya, kalau ada dua pilihan antara menjadi kaya yang dermawan atau tidak berharta tapi sabar, mana yang lebih baik untuk dalam kehidupan manusia? Yang kedua, yaitu tidak berharta tapi sabar. Kenapa? Karena dia tidak butuh banyak alat. Kalau orang berharta, dia kan butuh banyak alat. Sama seperti kalau Anda berjalan karena kaki sedang sakit, Anda butuh tongkat. Berarti Anda lemah dong kaki. Sama orang berharta harus tahu bahwa kalau dia diberi oleh Allah harta, jangan-jangan karena kamu lemah. Bakal banyak penyakit, bakal banyak masalah, bakal banyak ujian. Kalau harta itu kan intrinsik dalam harta adalah beban harta itu. Orang akan melihat kamu dengan mata belum tentu mata bahagia, boleh jadi mata cemburu, boleh jadi ada kecurigaan pada orang. Jangan harta kamu ditumpuk dengan cara yang tidak halal. Kalau bahkan saya bilang, kalau kumpul semua orang berharta pun semua beban orang berharta tertimpa kepada orang yang berteman dengan orang berharta. Coba berteman dengan orang miskin, dapat kemuliaan. Kamu akan dibilang semua orang, oh hebat dia bisa berteman dengan orang miskin, perhatian dengan orang miskin, oh kemuliaannya muncul. Jadi maksud saya orang-orang berharta ini jangan sok. Sudahlah, kita semua hamba Allah, biasa aja lah. Jangan sok dan jangan punya kayak ada aura ilahi, aura ketuhanan. Itu berbahaya. Jadi jangan menjadi Fir'aun karena hartamu gitu. Kira-kira kalau mau kita simpulkan begitu. Nanti kamu jadi mustakbir. Nah itu mustakbir. Intinya mustakbir itu nggak besar. Bangun ilusi. Bangun ilusi kebesaran. Padahal hakikatnya nggak besar. Hakikatnya lemah. Ya. Gitu. Nah, terakhir Ustaz ya. Ya. Bisakah kita menyimpulkan pada akhirnya bahwa orang miskin itu sebenarnya orang yang sangat kuat? Dari sudut pandang itu. Kita ingin mendekonstruksi ini. Memang iya terakhir. terbukti. Kenapa? Karena orang miskin kan tidak perlu alat untuk dia hidup. Dan dia sudah membiasakan dirinya untuk hidup secukupnya. Sedemikian sehingga saya tadi katakan kalau dunia ini sistem keuangannya, sistem transaksinya semua bubar. Siapa yang akan survive? Ya orang miskin. Gak perlu nilai tukar, nggak apa. Dia barter pun sudah terbiasa kan. Dan bahkan nggak perlu barter. Kadang-kadang dia cuma merumput. Ini untuk kambingnya dia pelihara sendiri. Dia bisa makan dengan yang ada sudah dia bisa. Jadi survivalist sejati orang miskin. Orang tidak berharta maksudnya. Jadi kita harus mengubah atau mendekonstruksi semua itu. Itu saja. Ya, ini menarik. Jadi saya kira ini bukan yang terakhir pasti ini. Ya. Kita bisa bahas lebih jauh, tapi setidaknya kita mengawali dengan suatu pernyataan yang lebih jelas bahwa apa yang disebut kemiskinan itu perlu kita pertanyakan ulang. Kita tidak ingin mengglorifikasi, tapi Betul. Satu hal yang pasti, definisi kita tentang kemiskinan itu tidak homogen. Satu, saya ini sebetulnya sering bertanya-tanya tentang sebuah hadis yang katanya dinisbatkan kepada Rasulullah, sebuah doa yang mendekonstruksi kepala saya, memprovokasi pikiran saya, mengguncang saya punya pikiran. Yaitu ketika Rasulullah berdoa, Allahumma hyini miskinan, wa amitni miskinan, wahsyurni ma'al masakin. Ya Allah, hidupkanlah aku sebagai orang miskin, matikanlah aku sebagai orang miskin, dan bangkitkan aku bersama orang miskin. Ini maknanya apa ini ya? Iya. Relevan semua. Ternyata ketika Orang kita miskin lihat relevan. secara dalam kacamata material, antropologis, sosiologis, orang miskin ini yang paling berjaya.
Bahkan kalau Anda ini berteman sama orang miskin, Anda dimuliakan. Dari kota Anda pergi ke orang miskin, oh Anda jadi hero kan? Tapi kalau Anda berkumpul sama orang berharta, Anda akan dianggap, wah mau jilat nih orang. Ini orang kroco ini, kerdil nih jiwanya. Kok kumpulnya sama orang-orang kaya terus? Iya. Kira-kira begitu. Ya, ini menarik, kita bisa pastikan bahwa ini diskusi ini harus kita terus lanjutkan. Karena diskusi ini punya konsekuensi terhadap cara pandang hidup kita. Ustaz, ya, terutama dalam cara pandang yang sangat materialistik seperti ini. Saya kira diskusi seperti ini membuka mata kita gitu. Bahkan kalau kita sedikit satu ilustrasi lagi, orang-orang kaya di Jakarta atau dimanapun Pak RT ya, kalau mau dapat kemuliaan dia menyantuni orang miskin. Bahkan dengan menyantuni dan kumpul dan berfoto bersama, selfie bersama orang miskin, terimbas kemuliaan orang miskin kepada mereka. Siapa yang memberi mereka kemuliaan? Orang miskin. That's it. Jadi sorry aja lah. Jangan merasa bangga. Gitu aja. Itulah kisah kita hari ini, diskusi kita hari ini. Mungkin ini sesuatu yang baru, atau mungkin sudah ada di benak kita, tapi perlu diartikulasikan lebih jelas. Dan Ustadz Musa tadi sudah memaparkan hal itu. Orang miskin tidak homogen, Betul. Sangat beragam. Bahkan dalam kacamata Islam, nampaknya orang miskin lebih relevan dalam misi profetik kenabiannya ketimbang orang kaya. Mudah-mudahan kita bisa mengelupas lebih jauh lagi nanti karena ini forum kupas, sehingga cara pandang kita tidak hanya dibingkai oleh apa yang kita rasakan sekarang itu, dari TV, dari tontonan, dari gaya hidup, yang rasanya seperti membuat kita merasa logika dominan kapitalisme adalah satu-satunya cara pandang hidup. Kita lupa, gitu, bahwa kita punya cara pandang Islam yang sangat otentik melihat manusia. Demikian saya kira Ustaz, kita bisa lanjutkan di pertemuan lain. Semoga ini bermanfaat diskusi ini buat teman-teman. Silakan menghadiri diskusi kupas berikutnya, terutama untuk tema-tema seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.